Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, salam literasi. Alhamdulillah. Channel Pena Mr. Bam kedatangan seseorang yang spesial di saat ini, di mana ini program baru pertama, Dok. Kita punya program baru namanya Bincang Penulis, Dok. Gitu. Biasanya ada obrolan dengan Bapak Ibu guru, ada tutorial di channel Pena Mr. Bam ini hadir gara-gara pandemi, Dok. Jadi gara-gara pandemi ini ini akhirnya salah satu hikmahnya. Betul, kreativitas jadi terusik gitu. Apalagi nih yang bisa dikerjakan, dan subhanallah hari ini jadi semacam kebahagiaan yang luar biasa buat saya bisa satu frame dengan Dr. Aher di sini. Kebetulan bukunya luar biasa dan saya punya pengalaman yang menarik dengan buku ini. Ketika buku ini memang sengaja saya hadiahkan ke istri sebagai kejutan, Dok. Jadi istri itu titip salam juga buat istri, kemudian Salwa juga titip pesan. Kalau Salwa sih minta doanya, katanya, Dok, mau lagi daftar ke UPI. Mudah-mudahan lulus, katanya, Dok. Mudah-mudahan Allah memudahkan, memberikan terbaik, sekaligus memberikan jaminan rezeki-rezekinya buat sekolah. Amin, Dok. Dok, ini memang program baru Bincang Penulis di channel ini, dan Allah sudah mengatur kenapa Dr. Aher, saya juga kadang-kadang ketika sudah tidak bisa berpikir hanya menyerahkan saja kepada Allah gitu. Dan hari ini yang hadir adalah Dr. Aher. Ya subhanallah, dan saya punya bukunya, kemudian ngobrol di sini. Mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita semuanya, saling menguatkan di masa pandemi yang rasanya tuh, Dok, kayaknya tuh dengan kondisi yang serba sekarang tuh kayaknya merepotkan gitu. Tapi ketika sudah baca buku Dr. Aher nih, rasanya tuh ada semacam penyemangat lebih, Dok. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi apa yang dokter sampaikan, saya biasa dengar di acaranya Agim gitu kan. Dengar Agim juga sudah lama, apalagi mungkin dokter juga sudah cukup lama dengan Agim. Nah, Dok, boleh dong berbagi, hari ini kan temanya berbagi manfaat dengan buku 7 Keajaiban Kesembuhan. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi dokter akhirnya nulis buku? Apakah ini buku pertama atau sebelumnya sudah ada buku yang lain, Dok? Mangga, Dok. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad la nabiyya ba'da. Hatur nuhun, Kang Bambang. Jadi kalau ditanya tentang buku ini yang melatar belakangi penulisan buku ini seperti apa, ada 3 alasan besar, Kang Bambang. Ya, yang pertama, kita nih di Indonesia, dokter-dokter itu umumnya, tidak semua, rata-rata dididik adalah kedokteran sekuler, Kang Bambang. Jadi ketika kita belajar tentang bagaimana ilmu embriologi penciptaan manusia, bagaimana keteraturan antara sel dari 2, dari 1 menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, menjadi 18, dan seterusnya. Ya, ketika kita menemukan sebuah fenomena yang di luar akal, nalar, dan logika, kita hanya mentok bahwa itu hukum alam. Padahal yang menciptakan alam itu pasti ada. Yang menciptakan hukum alam itu sendiri juga ada. Betul. Tetapi mentok sampai di sana. Ketika misalnya seseorang sakit, umumnya yang terpikir adalah obat, begitu ya? Betul. Dokter, ya. Ya, saya pernah membalikkan fakta itu, Kang Bambang. Ya, jadi ketika seseorang sakit, yang diingat itu ternyata memang seperti itulah. Dan ini konsisten. Saya memberikan beberapa kali pelatihan.
dengan beragam macam latar pendidikan begitu ya. Nah, sebelum pelatihan saya bikin kuis dulu. Bikin kuis pakai Google Form, kemudian kita tampakkan real time begitu ya. Nah, apa yang Bapak Ibu ingat pertama kali ketika Bapak Ibu sakit? Nah, pilihlah tok 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 gitu ya. Nah, ternyata ranking pertama itu obat, Kang. Obat. Pertama kali diingat teh. Yang kedua adalah fasilitas kesehatan, apakah itu rumah sakit ataukah klinik atau asuransi, kaitan dengan asuransi mungkin ya Dok ya. Fasilitas. Yang ketiga yang pertama kali diingat itu adalah dokter. Nah, saya ajak flashback ke belakang tuh. Ketika Bapak Bambang sekarang usianya berapa? 17 Pak Bambang? 18 tapi bonusnya banyak. Ketika Pak Bambang misalnya sekarang usianya 17 plus bonus yang banyak itu misalnya berada di mana ya? 17 tahun yang lalu Pak Bambang itu berada di mana? Ketika saat itu belum ada Pak Bambang, ketika saat itu baru ada Ibu, kemudian Bapak, dan ketika saat itu ditakdirkan sperma dari Bapak dan Ibu itu ketemu dengan ovumnya ya. Ketika Pak Bambang yang belum jadi itu ya, kemudian baru berupa satu sel hasil pembuahan. Ketika Pak Bambang, calon Pak Bambang itu misal baru membelah jadi 2, jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 64 dan sebagainya. Kemudian pada minggu keempat di rahim ibu nih, rahim ibu tahun berapa Kak Bambang dulu? Saya lahir 74. Nah, tahun 74 dulu ya. Tahun 74 plus 9 bulan. Pak Bambang saat itu baru ada calon. Ya. Ketika minggu keempat Allah denyutkan jantung. Tek, 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 tek. Sampai saat ini jantung Pak Bambang itu nggak pernah minta cuti, berhenti. Kayak itu cuti lebaran atau cuti haid, nggak haid ya Pak Bambang ya. Cuti melahirkan nggak melahirkan juga. Jadi sampai saat ini denyut jantung Pak Bambang itu dari sejak 4 minggu ketemu sel sperma sama sel sampai sekarang belum berhenti. Ya. Dan sejak saat itu ditumbuhkanlah bakal mata, bakal telinga, bakal otak, kemudian juga bakal mulut, bakal kaki, bakal sistem saluran pencernaan dan sebagainya. Saat itu Pak Bambang belum tahu apa-apa tentang dirinya, namanya aja belum ada. Kemudian juga saat itu juga otaknya aja belum ada, bagaimana tahu? Belum terbuat, baru bakal otak. Untuk mengcapture datanya aja, untuk entry datanya berupa mata, telinga, hidung, belum terbentuk. Tapi pada saat itu ternyata segala urusan yang kaitannya dengan pembentukan sel, pembentukan sistem organ, dan sekaligus yang memberi nutrisi bagi ratusan ribu sel yang bernama makhluk calon Pak Bambang itu, ternyata ada yang ngurus. Ya Allah. Kebutuhan natrium untuk sel mata, kebutuhan kalium, kebutuhan klor, zinc, dan sebagainya, itu ternyata sudah ada yang ngurus tuh. Padahal calon Pak Bambang saat itu belum punya pengetahuan sama sekali. Bagaimana cara menumbuh kembang dirinya sendiri? Bagaimana cara membuat sel liver? Nggak ada, nothing saat itu. Ternyata ada kekuatan yang menumbuh kembangkan, yang menjadikan, yang memelihara, dan terus-menerus memaintenance tubuh kita ini sampai pada saat ini tidak pernah berhenti. Tanpa kita tahu, tanpa kita minta. Ya Allah. Tetapi ketika lahir manusia ke dunia, baru tahu aja obat nyeri kepala, misalnya Paramek Bodrek, itu juga tahunya baru mereknya aja sama fungsinya, belum tahu bagaimana isinya apa, kerjanya bagaimana, jam berapa dia bekerja, ke sel mana dia bekerja, udah begitu sombongnya ketika nyeri kepala, ingatnya malah obat nyeri kepala seperti itu. Bukan ingat pada yang menciptakan sel-sel di dalam, yang sangat tahu dengan presisi di mana bagian kepala itu yang sakit, dan yang sangat tahu kira-kira apa obatnya, dan yang sangat tahu kira-kira kepada siapa menjadi wasilah. Nah, jadi pemahaman itu Pak Bambang yang salah satu mengusik diri saya begitu ya. Ini bukan salah masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat memang belum mendapat informasi sehingga perlu disampaikan, di antaranya melalui buku itu. Itu alasan pertama Pak Bambang. Jadi ada kegelisahan tentang yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, Pak Bambang, bahwa yang namanya ilmu itu baru bisa manfaat ketika diamalkan. Nah, salah satu pengamalan ilmu diantaranya adalah
menyampaikan ilmu baik secara lisan, tulisan ataupun dalam bentuk apapun. Di antaranya melalui itu. Dan yang ketiga ini memang atas saran dari guru dari Agim. Karena buku ini merupakan kristalisasi dari berbagai macam kajian sejak tahun 2017 Kang Maman. Ya, 2017 ya. 2018 begitu ya. Saya berdua sama AA ngisi di acara MK Pagi begitu ya. Bahkan saya suka nyimak. Bahkan susunan bab di dalam buku itu pun banyak sekali masukan-masukan dari Agim. Ini dulu, baru ini dulu, baru ini dulu. Jadi terjadi dialog ya dengan Agim tuh. Ya, itu sebetulnya konsepnya bukan sekarang kan gampang kan Risa dan Dita. Ya. Ya, dulu bukan itu sebetulnya mah. Dulu namanya Ade Siti. A-nya minta ampunan, D-nya doa. Kemudian ada sholawat, kemudian ada istighfar dan sebagainya. Ternyata setelah di rekonstruksi begitu ya, bagaimana landasan landasan biomekanisme tubuh, kemudian landasan hadis Al-Qur'annya, jadilah yang sekarang. Gitu kalau mungkin dari alasan mah. Nah, kemudian selanjutnya, apakah buku ini yang pertama yang dibuat ya untuk buku Islamic Medicine ini yang pertama. Tapi kalau buku-buku kedokteran ini mungkin ada berapa buku ya? Ada 3, 4, 5 gitu yang diterbitkan ya, yang ada ISBN-nya ya. Betul. Gitu. Karena memang saya suka menulis, Pak. Gitu. Jadi tulisan pertama saya itu waktu SD dulu, SD kelas 4. SD dulu di mana, Dok? Ya, di SD Sukapura 4, Kira Condong tuh. Oh, Bandung ya. Ya, dirinya. Jadi ketika SD dulu ada lomba tuh, lomba penghijauan di Kota Bandung katanya. Nah, ikutan lah. Mengarang. Bandung Atlas dulu. Sehingga ikutlah di perlombaan penghijauan di Kota Bandung judulnya. Saya ingat aja. Mas saya yang tulisannya sekarang nggak ada di mana ya? Ya. Jadi basic penulisnya sebetulnya sudah dari kecil ada ya, Dok ya, dan hasilnya sekarang sekarang bisa dinikmati sesuai dengan keilmuan dokter hari ini gitu, Dok. Ya, karena hobi aja begitu ya. Maka aneh dulu tanya. Ya aneh lah dulu mah nulis segera ditulis gitu. Oh, gitu Kang Bambang. Iya. Kalau di prosesnya Dok, di proses ke penulisannya sendiri, ya tadi kalau dengar dari singkatan aja Ade Siti, kemudian berubah jadi Risa Dita gitu, kemudian itu kan identik singkatan itu betul-betul identik Agim banget, bahwa kadang-kadang saya juga suka belajar dari AA gitu, dari kayak misalnya TK itu kan identik dengan taman kanak-kanak, sudah nempel itu, Dok ya, ketika dengar sesuatu di otak kita langsung gitu ya, secara kedokteran juga mungkin itu bisa dipelajari. Saya suka meleset-melesetin, Dok. TK tanamkan keimanan, SD sholatlah didahulukan, SMP selalu menjalankan perintahnya, SMA selalu mengingat Allah gitu. Alhamdulillah. Itu sampai saya suka share aja, sampai ada yang Bapak muridnya Agim, insya Allah. Jadi identik banget gitu, bahwa singkatan termasuk yang sekarang Risa Dita itu nempel banget gitu. Ketika mangga Dok, dilanjut Dok. Jadi di dalam otak manusia itu akan lebih mudah untuk mengumpulkan data yang tersebar di neuron-neuron otak itu, andai kata dia ada semacam shortcut. Ada shortcut. Jadi begitu shortcut dipijit, maka sebetulnya bukan shortcut itulah yang bekerja, tapi shortcut itu adalah sebagai pemicu. Dia datanya akan ngambil di mana-mana. Ada di hard disk, ada di mana, ada di RAM begitu ya. Betul. Maka dia kumpulkan tuh. Nah, ketika kita menyingkat sebuah bukan teori lah, sebuah materi begitu ya. Nah, itu sebetulnya akan mempermudah. Nah, akan lebih mudah lagi jika shortcut itu mengandung makna, walaupun makna itu tidak linier. Contoh, ketika saya misalnya menyingkatnya, misal TBAS 2T,
TBS 2T kan kita harus menghafal TBS 2T. Ya. Tapi kalau misalnya saya menyingkat, misalnya dengan Risa dan Dita, apa yang terpikir? 2 nama kan, nama-nama orang. Betul. Dan itu lebih mudah untuk diingat loh. Betul. Lebih mudah untuk diingat. Risa dan Dita. Jadi lebih mudah. Jadi shortcut-nya aja dengan singkatan itu mudah untuk diingat. Dan setelah shortcut-nya itu diingat, maka dia akan mengumpulkan data-data lain. Betul. Begitu, itu shortcut-nya seperti itu, Kang. Shortcut-nya itu. Ya, nah terus Dok, seberapa antusias ketika misalnya ini di launching ke masyarakat, kemudian apalagi kan tidak hanya sebatas punten, kita tidak hanya sebatas hidup ini kan tidak hanya sebatas transaksi ya Dok ya. Ketika misalnya kerja dapat uang gaji, seolah kayak bekerja itu berharap dengan gaji saja kan tidak sebatas itu, bahwa apa yang kita lakukan kan ibadah dengan 24 jam. Ketika kita ditugaskan apa saja, kita tidak berpikir, pengalaman Abdi Dok, tidak pernah berpikir bahwa ini dapat uang nggak, nanti tambahan atau gimana enggak gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa Allah akan mengatur semuanya gitu, insya Allah gitu. Nah, di konsep buku yang dokter berikan ini, seberapa besar antusias masyarakat yang terjadi Dok dengan kehadiran buku ini? Ya, baik. Jadi buku ini dulu ada pre-launching gitu ya. Jadi bukunya belum terbit saat itu, tapi kita udah keburu nggak sabar pengen launching gitu ya. Daminya itu ya, di print kayak gitu ya. Ternyata dikasihin ke AA dan AA baca, ternyata udah bagus lah. Ini kata AA bagus, cocok katanya. Jadi kata A mau basis katanya. B-nya benar, A-nya akurat, S-nya sistematis, basis benar, akurat, sistematis, kemudian I-nya informatif, S-nya solutif. Terus I-nya satu lagi apa? Inovatif begitu ya? Iya. Aplikatif, inovatif gitu. Jadi kata A, ya udah launching aja, padahal itu buku belum cetak. Ya udah akhirnya launching, kemudian kita pre-order. Dan Masya Allah ternyata antusiasnya itu tinggi begitu, Kang. Betul. Kalau terbitnya sendiri itu kan saya lihat juga misalnya di IG kemudian di website itu cukup gencar juga ya untuk terus mengajak masyarakat. Betul tadi di poin yang pertama itu dokter mengingatkan bahwa yang salah bukan masyarakat gitu, tapi bagi orang-orang yang tadi betul yang punya kemampuan menyampaikan, sudah tahu lebih dulu secara keilmuan, ingin menyampaikan dalam bentuk tulisan seperti ngobrol gini pun salah satu cara untuk terus mengingatkan gitu. Kemudian produknya adalah buku gitu ya Dok ya. Itu yang terjadi pada saat ini Dok, pada saat mempersiapkan, ada nggak hal-hal yang terjadi di mentok misalnya, atau misalnya ketika proses jadi dari Ade Siti menjadi Risa Dita itu kayaknya juga itu panjang juga Dok, itu boleh tahu nggak ada hal-hal yang menarik nggak di sana? Ya, Risa dan Dita itu lahir setelah tahun 2018 Itikaf. Kan tiap tahun insya Allah dulu kan sering itikaf di Masjid DT ya. Begitu. Tahun 2017, kemudian 2018. Sebetulnya tahun 2017 itu saya belum kenal dekat dengan Agim. Belum, Pak. Walaupun dulu saya kenal ngaji itu ya. Ngaji itu kan sejak tahun 87. Gitu. Kan Agim tuh alumni SMA 5, saya juga SMA 5. Jadi ketika misalnya ada pengajian dari alumni, saya suka jemput Agim dulu di KPAD di Bonceng ke sana tuh ke Jalan Belitung, ngaji begitu di sana. Saat itu baru kenal begitu aja. Saat itu perjuangan lah ya. Ya. Nah, sejak Agim tahun 90-an DT berdiri, saya juga ngaji ke sana. Tapi kan tidak sedekat sekarang kan, murid Agim banyak banget ya, apalah saya. Nah, qadarullah tahun 2017 ada momen saya 2099 kan saya udah di Kuningan.
Ada momen qadarullah saat itu banyak keinginan untuk masyarakat untuk mencalonkan A jadi gubernur. Nah, sejak itulah saya jadi perwakilan dari Kuningan. Nah, sejak itulah intens ketemu AA. Gitu, jadi A lebih kenal gitu ya. Setelah lebih kenal, A bilang, saya kan dulu pernah ngabonceng A, cing teh A. Bolak-balik ke Jalan Balubur kadinya. Emu tuh nah gimana tuh, Pak? Pernah beberapa kali, nya kita gitunya. Terang kan nggak pungkur waktu pengajian di masjid, di musola ya, kan kecil tuh di SMA 5 itu. Ya, betul. Musola Nurul Homsah begitu. Nah, akhirnya ingat aja. Nah, setelah itu barulah banyak sharing, kemudian tentang Islamic Medicine sharing. Nah, sejak itu tahun 2018 barulah, ayo tuh dampingi AA katanya. Saya kan sempat kaget juga. Pertama kali mah Kang Bambang ngageter tuh dah. Udah di konsep ngomong apa gini mah cing mendingan pidato ini mah. Nah, sejak saat itulah ada ide-ide. Nah, dalam penyusunan buku ini yang paling rumit itu ada 3 Kang Bambang. Yang pertama adalah kita mengambil fenomena yang ada dalam tubuh manusia dalam riset medis, dan kita mengambil tafsir dari Al-Quran dan hadis, ya, dan kita pertemukan, dan itu tidak simpel. Sebab ada yang mempertemukan itu istilahnya cocokologi, mencocok-cocokkan gitu. Dan itu ketika ilmu naik, ilmu berubah gitu ya, seolah-olah anggapannya Quran nggak cocok gitu. Jadi bukan cocokologi namanya. Tapi kalau istilah filsafatnya mungkin kita pertemukan dari mulai epistemologinya, dari mulai metodologinya. Ketika Al-Quran berbicara tentang embriologi, metodologi seperti apa, ketika kita dalam ilmu kedokteran embriologi seperti apa, kita mulai dari bawah, dari akarnya, dari epistemologinya. Itu bagian yang cukup sulit. Kemudian bagian sulit kedua adalah kan saya bukan ahli hadis, ahli tafsir, Kang. Contoh, ketika ada kata sabar dalam Al-Quran, saya terapkan misalnya dalam sakit itu harus sabar, ternyata tidak begitu. Karena konteks sabar dalam ayat tersebut bukan konteks sabar ketika sakit, tapi sabar dalam menuntut ilmu. Kan kalau ahli tafsir menerjemahkannya seperti itu, Pak. Jadi makanya saya ada guru tafsir, ya, konsultasi gimana penempatan ayat ini dengan konteks seperti ini, apakah asbabun nuzulnya itu cocok atau enggak gitu ya. Betul. Kemudian hadis juga sama dalam penempatannya itu. Misalnya kaitannya dengan sodakoh. Sodakoh, misalnya senyum itu adalah sodakoh misalnya ya. Kemudian kita larapkan lagi dengan aspek optimisme. Ketika seseorang senyum, memberikan senyuman, ya itu sodakoh seperti apa diantaranya gitu. Jadi itu tantangan pertama. Tantangan pertama itu adalah bagaimana kita membuat sebuah grand teori yang sudah pasti benar, itu Al-Quran hadis, dan teori-teori medis yang sekiranya ada titik temunya di sana. Itu dipadukan, itu ya mungkin ya, itu yang bukan kesulitan, tantangannya ya Dok ya. Ya, kalau kita sebut ya Kang, itu bagian terbesar yang menyita waktu gitu. Betul. Kang ya. Jangan sampai nanti saya menerjemahkan aspek medis dari ayat tertentu, ini malah menyesatkan. Itu yang bahaya, dan banyak ketakutan dari teman-teman dokter juga seperti itu. Tapi alhamdulillah bisa dilalui. Nah, yang kedua, kesulitan itu dalam membawa istilah-istilah medis itu ke dalam bahasa masyarakat, Kang. Karena betapa banyak dokter begitu ngomong itu lancar ya, tapi orangnya nggak ngerti. Banyak istilah-istilah yang memang seperti biasa oleh kalangan dokter, tapi belum tentu oleh kalangan awam itu mudah. Jadi membawa bahasa medis, membawa ranah medis itu ke dalam ranah masyarakat, itu perlu seni dari bahasa. Kemudian dari kedua adalah dari kejenuhan, Kang. Karena kalau bahasa-bahasa medis itu kan gersang. Kalau bahasa-bahasa ilmiah juga kan gitu gersang kan. Betul. Jadi karena memang tidak boleh multitafsir. Cek A, T, A, W gitu. Jadi seseorang yang baca punya penafsiran yang sama gitu. Nah, kalau bahasa masyarakat ditulis seperti itu garing, Kang. Sulit. Nah, makanya nanti makanya dalam penyampaian bahasanya kita sampaikan bahasa itu mengalir, Kang. Mengalir dan bahasa itu renyah kalau saya istilahkan. Ayo bro, gimana nih ceritanya? Iya, dan bahasanya ngepop gitu, Dok. Ya.
itulah yang membuat kemudahan gitu, kemudahan dan sambungannya hati dari penulis ke pembaca. Karena kalau menulis itu dengan hati, Kang, insya Allah nyampainya juga ke pembaca itu bukan hanya tulisan itu, tapi ada ruhnya. Saya yakin itu. Ibarat penyanyi begitu ya, kalau nyanyi dia menghayati begitu ada ya. Rasa. Nah, kebanyakan kemungkinan itu juga ada. Nah, tantangan yang ketiga dalam pembuatan buku itu adalah konten, Kang. Yang paling saya rasakan paling berat adalah ketika membahas masalah sabar. Jadi nulisnya kudu sabar, nyari data kudu sabar, judul lagi sabar. Berapa banyak ahli-ahli yang dilibatkan, Dok? Misalnya ada ahli hadis, tafsir dan sebagainya. Ya, ahli tafsir hadis itu guru saya sendiri. Ustadz Dadan, beliau dari Lipia, begitu ya. Jadi beliau sangat memahami. Sehingga saya konsultasi, bahkan ketika saya dapat hadis ini langsung beliau nomerin, nih hadis Bukhari kitab ini nomor sekian. Kalau kayak gitu kata saya ya. Kemudian juga, ini penerapannya bukan di sini dok, tapi penerapannya di bab ini, karena makna di sini itu misalnya makna tentang syukur, makna syukur itu bukan mensyukuri misalnya apa yang telah Allah berikan dalam bentuk tubuh, tetapi mensyukuri misalnya lebih ke arah nikmat iman misalnya. Ganti posisi segala macam. Wah, seperti itu. Jadi guru yang utama ya itu nyaruhnya dari Agim. Ya. Artinya dengan proses membuat buku aja secara pribadi dokter aja, proses belajarnya pun luar biasa ya dok ya, kebayang gitu. Ya, sampai hari saya pernah Kang Kia. Aing geus teu jadi wae kieu gitu. Ada ya, sempet ya. Iya. Kan naik turun, iman naik turun. Iya. Sama ya, dok, ngalamin. Iya, kadang-kadang ditunda dulu. Aduh, pusing-pusing kieu. Tapi ingat bahwa andai kata kita tidak menyampaikan, mungkin kan ada sebuah amanah dari diri kita, dari Allah ke dalam diri kita. Dan amanah itu kan akan diminta pertanggungjawabannya. Gitu, Kang. Iya. Ini luar biasa. Terus gini dok, kan buku ini ternyata dikemas sedemikian rupa dengan 3 buku dok, ya. Iya. Ini yang spesial, yang tidak semua buku seperti itu, gitu. Sehingga merasa itu dok, pengalaman istri saya ketika nerima ini, emang saya candain gitu. Ketika ada paket itu sampai sedikit agak dari siapa sih gini ya sampai terus kan memang sering dengar ceramah Agim setiap subuh, kami di rumah itu saya istri sama anak tuh dengar gitu, dan familiar lah sama dokter Aher gitu kan. Itu dok ketika dibuka kemudian dusnya itu yang namanya bahagia banget gitu ya, sampai dia nggak pingin buku itu, tapi memang belum bicara ke saya juga misalnya pingin buku itu, tapi saya memang berjanji untuk menyampaikan tanpa bilang gitu ya, bikin kejutan gitu ya, bikin kejutan. Dan memang saya candain dulu, dari siapa sih gitu kan, buku mahal gini gitu kan, udah sampai enggak ibu mah nggak pesan gini sampai akhirnya udah dibuka dan sebagainya. Saya bilang ya ini hadiah aja buat ibu gitu kan, jadi hadiah tidak di hari spesial enggak sih. Kadang-kadang saya suka gentes gitu aja dok, tidak harus di misalnya punten hari pernikahan ulang tahun, enggak begitu, pokoknya pinginnya membahagiakan keluarga ya saya berikan itu. Dan saya sempat posting di IG, kemudian dan saya senang ketika hari gitu di repost sama IG-nya 7 keajaiban, subhanallah, dan alhamdulillah bisa ketemu. Nah itu yang tadi dokter bilang itu ada ruhnya tuh seperti itu gitu. Itu yang buat saya secara pribadi, saya ketemu dengan orang-orang yang kayak dokter kan juga sebenarnya ketemu Agim udah dari lama gitu. Iya. Tapi ketika intensnya justru di sekarang yang sesuai dengan profesi dokter. Itu dengan 3 buku ini, apa yang ingin sesungguhnya dokter sebagai penulis disajikan kepada para pembacanya, dok? Baik.
pertama kali saya mohon maaf kepada para pemirsa atau yang beli buku karena harganya itu di atas rata-rata ya. Kenapa? Saya demi Allah dari buku itu mah 100% kan untuk wakaf begitu ya. Betul. Nah, kita ingin menjadikan sesuatu. Tadinya kan mau nggak pakai hardcover itu Kang, pakai cover biasa, pokoknya biar murah semurah-murahnya. Tetapi kadang-kadang di kita itu ada performance itu berpengaruh loh Kang. Betul. Berpengaruh bagaimana isinya itu bisa diterima. Ketika performance-nya itu bagus, ya jadi sikap trust-nya itu lebih terbentuk Kang. Makanya dari segi desain, cover begitu ya, kemasan itu juga kita kemas secara profesional mungkin. Nah, kenapa buku ini terdiri dari 3 bagian? Sebetulnya tadinya itu mau di 1 bagian kan, Kang. Tapi kalau di 1 bagian misalnya 1 bab tentang sabar begitu ya, di belakangnya ada latihan. Kemungkinan ini nanti nggak akan dapat fokusnya. Jadi fokus tentang sabar, kemudian ke bab berikutnya itu nggak akan dapat. Nah, akhirnya untuk latihan-latihannya kita pisahkan dalam buku sendiri. Kenapa harus ada latihan? Kan kalau kita hanya how to know, maka Kang pinter lah kurikulumnya. Kalau hanya how to know, mah mungkin nggak akan lama letaknya di otak. Kemudian how to believe, kemudian how to do, begitu ya kalau kata WHO, UNESCO ya. How to do, nah how to living together, itu mah. Jadi kalau hanya how to know begitu cukup 1 buku. Ya, tapi how to do bagaimana dia mengaplikasikan buku itu dalam keseharian sehingga pemaknaan itu dapat dan penjiwaan dapat sehingga ruhnya itu dapat dan manfaatnya itu Allah turunkan. Makanya saya sama tim begitu ya. Merasa penting itu teh bisa sendiri aja biar setelah buku ini kan ada buku latihan misalnya tentang syukur apa yang harus dilakukan hari pertama dan itu juga mempunyai bukan evidence base ya, ada landasan risetnya Kang. Seperti kenapa 14 hari karena rata-rata ya biomekanisme tubuh itu baru menyesuaikan diri setelah 14 hari kita melaksanakan kebiasaan baru. Dan ternyata by riset juga rata-rata dalam 14 hari ketika seseorang itu tiap hari melantunkan syukur, ternyata perubahannya itu rata-rata 14 hari. Nah, jadi dari dari riset ilmiah itulah saya bikin buku latihan 14 hari rata-rata. Latihan sabar juga 14 hari. Bahkan kalau katanya Mas Sabar mah kuliahnya tiap hari, ujiannya suka mendadak katanya ya. Kayak kuis gitu. Dan sering yang ngulang gitu ya. Karena nggak lulus-lulus. Remedial. Nah, kemudian ya buku yang ketiga itu adalah buku saku untuk memudahkan. Jadi misalnya doa, contoh misalnya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu memang salah satu menu wajib tiap hari Kang, Sayyidul Istighfar itu. Nah, ketika saya survei juga ternyata belum banyak yang hafal Sayyidul Istighfar juga itu. Makanya ada yang memudahkan yaitu buku saku. Kemudian kayak ayat kursi begitu ya, tidak juga banyak orang. Doa Nabi Yunus begitu ya, tidak banyak. Belum tentu lah, bukan tidak banyak. Belum tentu orang-orang, makanya kita bantu dalam buku saku tersebut. Jadi itulah Kang, 1 biar fokus untuk dapat ruhnya. Yang kedua, bagaimana dia melaksanakan. Yang ketiga adalah sarana untuk mempermudah. Gitu Kang. Betul. Dok, nah kaitan dengan ini launching kan COVID belum ada Dok. Ya. Nah, betul. COVID kan belum ada, sehingga ketika COVID ada, terus ini buku ini juga bisa jadi alternatif. Apa nih kira-kira yang jadi Aldi ngemut teh kieu Dok, ketika ini COVID ada tapi ini hadir buku ini untuk juga mengingatkan kembali bahwa bagi orang-orang yang beriman itu bukan COVID yang mematikannya atau yang merenggut nyawanya, tapi ketika Allah sudah ngatur mau dari COVID, mau memang apapun jalannya gitu, kalau memang sudah waktunya itu manusia akan meninggal gitu kan. Nah, kaitan dengan COVID ini, buku ini seperti apa, Dok? Ya, sebetulnya ini dalam kondisi apapun
ini bisa digunakan karena ini lebih ke arah dua aspek secara bersamaan, aspek jasadiah, aspek qalbiyah. Nah, khusus untuk COVID sendiri, beberapa sahabat-sahabat memberikan testimoninya gitu ya. Ada seorang ibu yang suaminya itu harus dirawat begitu ya karena positif begitu ya. Ibu itu ternyata sertakan buku ini. Jadi selama dia dirawat di rumah sakit itu baca buku ini. Begitu. Karena kaitannya ini ada 14 hari itu, Dok. Ya, beliau juga bilang sesuatu itu ya, tapi bisi ujub. Oh iya, Intinya betul, betul. memang kan intinya mah Allah yang memberikan petunjuk, intinya Allah yang memberikan pertolongan. Syariatnya mungkin salah satunya lewat buku ini begitu. Ya, memang kita selalu diingatkan juga Agim suka ngingetin ketika ada apa-apa seolah-olah apa yang kita buat itu seolah-olah tuh wah gitu, tapi tetap Allah yang mengaturnya. Kita hanya ikhtiar ketika ini jadi sebuah karya yang boleh kita hidup hanya hidup kita ya hanya sepanjang masa kita aja. Tapi buku ini bisa sepanjang zaman hadir ketika orang menyimpan, mengamalkan gitu. Kita terbatas dengan usia yang paling juga usia 63, 60 atau paling lama juga berapa. Tapi kalau buku itu kan selama buku itu bisa didokumentasikan dengan baik, itu kan jadi warisan yang luar biasa. Amin. Ya, Dok, ini seru juga ya ngobrol gini di kesibukan dokter berbagai aktivitas tentunya. Mudah-mudahan kehadiran dokter di channel Pena Mr. Bams. Emang ini nama mah asli Bambang, Dok. Cuman barudak di sekolah teh manggilnya teh Mr. Bam. Jadi akhirnya saya branding seperti website. Saya punya nama websitenya penamisterbams.id. Ini ada logo TBMAS. Mohon doanya, Dok. Nanti 5 Oktober tuh 10 tahun, Dok. Jadi rumah pertama kami itu sekarang sudah full jadi taman bacaan dan gratis untuk masyarakat gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi di sana gitu dan ini yang bisa kita lakukan saya sebagai guru, dan channel ini sebenarnya baru hadir di November, Dok, gitu kan. Channel YouTube ini, dan ini jadi perbincangan pertama dengan penulis, dan alhamdulillah bisa ketemu dengan Dokter Aher di sela-sela kesibukannya. Barangkali, Dok, apa yang ingin disampaikan di sesi akhir ini? Apa nih, Dok? Buat saya punya panggilan buat penonton tuh sobat juara, bukan juga udah cuman panggilan aja gitu. Mangga, Dok. Baik, memang salah satu negara dengan literasi terminim adalah kita begitu. Padahal masalah literasi itu harusnya kita menjadi juara. Kenapa? Ayat pertama aja Iqra begitu. Yang selanjutnya sudah bagus kita memelihara budaya literasi, dan budaya literasi itu sepemahaman saya bukan hanya budaya baca tapi juga budaya nulis. Jadi untuk yang teman-teman misalnya ingin berkontribusi begitu ya menjadi penulis, tulislah. Dan sekarang metodologi untuk menulis juga sudah sangat gampang, sangat dimudahkan sekali dengan adanya berbagai platform misalnya untuk searching engine begitu ya, sangat dimudahkan. Jadi jangan pernah menganggap diri tidak mampu untuk menulis, jangan malu untuk menulis, jangan takut salah. Ya, mulailah menulis walaupun tidak bisa menulis. Ya, kemudian pilihlah orang-orang tertentu untuk menjadi guru untuk mentor dalam menulis. Itu mungkin Kak Bang kalau tentang literasi mah. Kalau pesan terakhir tentang isi kandungan buku yang ingin disampaikan dokter barangkali ada. Ya, inti nama Kang Bambang, buku itu melihat manusia dari berbagai sosok yang memang bukan hanya seonggok daging, tulang belulang, yang bisa bernapas, yang bisa ngomong. Tetapi setelah penciptaan manusia itu dari mulai bulan ke-4 gitu ya, Allah tiupkan ruh, dan sejak saat itulah manusia itu terdiri dari paling tidak 2, jasad dan ruh.
Sehingga apapun yang terjadi, keduanya itu harus kita pelihara, kita optimalkan, kasih nutrisi juga sama-sama. Kemudian ketika sakit juga sama, ada penyakit hati juga, ada penyakit jasad juga. Ketika jasad sakit juga sama, ikhtiarnya juga ikhtiar jasad juga, ada ikhtiar hati juga. Ketika hati sakit juga sama. Misalnya banyak hati itu misalnya penyakit hati, misalnya dengki. Maka ikhtiar hati juga jalan, ikhtiar jasad juga jalan. Misalnya apa? Ikut pengajian, mencari ilmu, begitu ya. Seperti itu. Itu mungkin Kang Bambang. Ya, atur nuhun Bapak Dokter Asep Hermana, spesialis bedah MM. Aya salam baktos di Kang Agung, Dok. Dokter Agung. Nuhun. Oh, nuhun. Iya. Nuhun. Janten anjeunna teh kapiraka lah. Gitu teh. Abdi alhamdulillah gitu tiasa seperti nyarambung mohon di Purwakartanya ya senior abdi 88 mohon ya Agung Darwis Agung Darwis mohon insyaallah kedidikkan Waalaikumsalam. Dok, terima kasih atas kebersamaannya di channel Pena Mr. Bam di Bincang Penulis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh dokter ini bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Ini bagian mengisi konten-konten penyeimbang di dunia maya sehingga kita bisa berkontribusi untuk negeri kita, untuk agama kita, sehingga apa yang kita lakukan mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkah buat kita semuanya. Sekali lagi jazakallah khairan. Dok bisa hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa hadir di kesempatan waktu. Dok, mudah-mudahan dokter selalu sehat beserta keluarga, dimudahkan segala urusannya. Ya, Sobat Juara, terima kasih atas partisipasinya. Silahkan diambil hal-hal yang penting dan bermanfaat dari tayangan ini. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita ingin selalu berbagi untuk kemaslahatan dimanapun yang berada. Saya Mr. Bam, undur pamit, atur nuhun Dok, Pak Dokter, gitu kan, tiasa tepang di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Atur nuhun Dok. Sami-sami.